Alexandro mengalami masalah paha saat latihan saat Juventus menunggu hasil tes. Juventus berharap Alexandro tidak mengalami cedera berarti setelah sang bek mengalami ketidaknyamanan paha saat latihan hari ini. Sandro telah memainkan peran penting sebagai anggota 3 bek bianconeri bersama Danilo dan Gleison Bremer, memberikan stabilitas pada pertahanan. Akibatnya, kehilangan dia karena cedera pada saat ini akan jauh dari ideal bagi klub. Cedera adalah bagian tak terpisahkan dari sepak bola, dan tidak jarang pemain menghadapi kemunduran seperti itu. Menurut laporan dari Tutto Juve, Alexandro mengalami ketidaknyamanan pada pahanya selama sesi latihan hari ini. Klub mengambil pendekatan proaktif dan diperkirakan akan melakukan serangkaian tes pada Sandro dalam beberapa jam mendatang untuk menilai sejauh mana masalahnya dan menentukan durasi potensi ketidakhadirannya dari lapangan. Sandro berharap masalahnya tidak serius dan dia bisa segera pulih agar bisa bermain untuk Juventus di pertandingan mendatang. Sandro telah menjadi bagian integral kami meskipun kami hampir menjualnya musim panas lalu. Jika dia mengalami masalah serius, itu akan membuat kami tidak nyaman karena dia adalah salah satu pemain terbaik untuk perannya di Liga. Kemitraannya dengan pemain lain di lini belakang sedang berkembang dan penggantinya mungkin kesulitan menemukan chemistry dengan Danilo dan Bremer. Tetapi jika dia tidak bisa bermain, kami tidak punya pilihan selain mempercayai bek lain. Juventus sedang berbicara dengan Lilian Thuram mengenai putranya. Juventus sedang mengintensifkan pengejaran Khéphren Thuram dan mungkin bertujuan untuk mengamankan jasanya untuk skuad mereka di jendela transfer Januari mendatang. Pemain muda berbakat ini telah masuk radar Juventus sejak musim lalu, dan meskipun mereka tidak dapat mengontraknya pada bursa transfer sebelumnya, klub belum menyerah pada prospek untuk menambahkannya ke dalam daftar pemain mereka. Di balik layar, Juventus sedang aktif berupaya mendatangkan Thuram ke klubnya, dan menurut laporan dari Tutto Juve, mereka saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan sang ayah, Lilian Thuram. Lilian, yang sukses bersama si nyonya tua selama karir bermainnya, mungkin berperan dalam mempengaruhi keputusan putranya untuk memilih Juventus. Setelah berdiskusi dengan Thuram, Juventus kemungkinan akan menegosiasikan kesepakatan dengan klub Khéphren saat ini, Nice, mengenai potensi transfer. Klub tampaknya bertekad untuk mengamankan tanda tangan gelandang muda tersebut dan menambahkannya ke skuad mereka dalam waktu dekat. Thuram adalah salah satu gelandang muda yang masuk radar kami dan sepertinya cocok dengan profil tipe pemain yang ingin didatangkan Cristiano Giuntoli. Dia tampil baik di Nice sejauh ini dan menjadi pemain reguler di klub Prancis tersebut, jadi dia akan siap tampil baik untuk kami jika kami berhasil hengkang. Tapi itu akan memakan biaya yang besar dan kami mungkin hanya akan mengambil langkah ini jika kami kehilangan Paul Pogba karena larangan bermain yang lama. Kemitraan Chiesa dan Vlahovic termasuk di antara 3 besar Liga Top Eropa. Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic telah menjalin kemitraan menyerang yang mengesankan di Juventus saat mereka memulai musim ini. Kedua pemain ini berperan sebagai kekuatan penyerang utama dalam formasi 3-5-2 Max Allegri dan secara konsisten mencetak gol. Awal musim yang baik mereka menyulut harapan para pendukung Juventus yang kini berani memimpikan gelar juara Liga tahun ini. Bersama-sama, mereka telah mencetak total 7 gol yang luar biasa di awal musim. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, penghitungan gol ini menempatkan mereka sebagai 2 pencetak gol terbanyak ketiga di musim ini. Hanya pasangan Julian Alvarez dan Erling Haaland dari Manchester City, serta Kylian Mbappe dan Marco Asensio dari PSG, yang berhasil mengungguli 2 penyerang dinamis Juventus, dengan kedua-dua ini masing-masing mencetak 9 gol gabungan. Chiesa dan Vlahovic terbukti menjadi pemain yang dapat membawa kami meraih gelar Liga musim ini dan kami yakin mereka akan menyelesaikan tugasnya. Namun, Moiskin dan Arkadiusz Milik harus siap dengan peluangnya. Jika tidak, kami akan kesulitan mendapatkan gol jika salah satu pilihan pertama dirugikan. Untuk saat ini, kami harus menikmati kombinasi keduanya dan berharap mereka terus mencetak gol secara konsisten. Moiskin harus absen lama di timnas Italia karena terbatasnya waktu bermain di Juventus.
Striker yang pernah menjadi tokoh kunci bagi negaranya ini kini mengalami penurunan peran di Juventus, di mana ia kini berada di belakang Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic dalam urutan prioritas. Lanjutkan menonton. Kemitraan antara Chiesa dan Vlahovic di Allianz Stadium membuahkan hasil bagi Juventus, menyisakan sedikit ruang bagi Kean untuk mendapatkan waktu bermain reguler. Untuk mendapatkan kembali tempatnya di tim nasional Italia, Kean telah diberikan bimbingan dan nasihat sambil terus melatih permainannya. Luciano Spalletti, manajer tim nasional Italia, telah memantau dengan cermat sesi latihan Juventus, menawarkan kesempatan kepada Kean untuk menunjukkan kemampuannya dan mendapatkan tempat kembali di skuad. Pundit Niccolò Ceccarini mengatakan, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web, jika Kean tampil baik bersama Juventus, jelas dia juga akan dipertimbangkan dalam perspektif nasional. Spalletti perlu mempertimbangkan seluruh basis pemain Italia. Kean adalah pemain yang berharga, namun ia kurang memiliki kontinuitas. Kean kesulitan dalam beberapa musim terakhir dan dia tahu dia harus berbuat lebih baik, agar mendapat kesempatan bermain untuk tim senior Italia. Beberapa striker top di Serie A bisa menggantikannya di tim nasional, jadi dia mungkin harus meninggalkan Juventus ke klub di mana dia bisa bermain lebih sering. Giuntoli ingin bersatu kembali dengan bintang Napoli di Juventus. Meski sesi transfer musim panas baru berakhir beberapa pekan lalu, laporan baru sudah mengaitkan Juventus dengan kemungkinan target transfer, terutama untuk lini tengah menyusul tes anti-doping positif Paul Pogba. Pemain Prancis itu bisa menghadapi larangan bermain yang lama jika analisis balasannya mengkonfirmasi hasil awal. Hal ini bisa memicu pemutusan kontrak sang pemain, sehingga membebani beban finansial besar di pundak Bianconeri. Menurut Juve News, gelandang Borussia Mönchengladbach berusia 22 tahun Manu Kone tetap menjadi salah satu profil paling menonjol yang dipantau oleh klub, bersama bintang muda Strasbourg berusia 19 tahun, Habib Diarra. Namun demikian, sumber tersebut menambahkan nama yang mengejutkan ke dalam campuran tersebut. Laporan tersebut mengklaim Direktur Juventus Cristiano Giuntoli mengincar reuni dengan Piotr Zielinski. Pria berusia 51 tahun itu membawa gelandang Polandia itu ke Napoli dalam salah satu transfer brilian pertamanya selama periode mengesankannya bersama Partenopei. Operasi tersebut hanya menelan biaya tawaran klub sebesar 16 juta euro. Zielinski kemudian mengukuhkan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Serie A. Dia bisa bermain sebagai gelandang serang atau gelandang box-to-box. Dia memainkan peran integral dalam kampanye bersejarah Napoli dalam meraih Scudetto di bawah bimbingan Luciano Spalletti musim lalu. Sumber tersebut mengungkapkan, manajer Juventus Max Allegri juga sangat mengagumi pemain berusia 29 tahun itu. Kontrak mantan pemain Udinese itu akan berakhir pada akhir musim, dan Napoli belum membuat kemajuan signifikan dalam negosiasi mereka dengan sang pemain. Oleh karena itu, Bianconeri dilaporkan dapat mengatasi situasi ini dan memulai pembicaraan dengan pihak Polandia pada bulan Januari. Fabio Miretti cetak sejarah menarik kalahkan duo legenda Juventus. Fabio Miretti telah menjelma sebagai salah satu pemain yang menarik perhatian di tim senior Juventus. Bahkan, belum lama ini ia baru saja mencatatkan penampilan ke-50 bersama tim utama, saat berlaga di pertandingan kontra Lazio. Ia menjadi starter di laga tersebut dan membantu sinyonya tua memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Mencapai 50 penampilan untuk sebuah tim, tentu sebuah milestone tersendiri bagi seorang pemain muda, tidak terkecuali Fabio Miretti. Akan tetapi, momen tersebut terasa spesial karena ia menyalip catatan milik legenda klub sekelas Alessandro Del Piero dan Claudio Marchisio. Sebagaimana diwartakan Juve.com dari Tuttosport, Fabio Miretti berhasil mencapai milestone 50 penampilan pada usia yang lebih muda dari dua sosok tersebut di atas. Pasalnya, usia Fabio Miretti saat ini baru 20 tahun 1 bulan. Padahal, pada usia yang sama, Alessandro Del Piero saja baru mencatatkan 35 penampilan untuk tim utama. Sementara itu, Claudio Marchisio saat usianya sudah lewat 20 tahun malah baru debut bersama tim utama Juventus. Bicara soal 50 penampilan Fabio Miretti untuk tim utama Juventus,
Pemain kelahiran 3 Agustus 2003 ini memang mendapat kesempatan tampil yang lebih banyak musim lalu. Sepanjang 2022-2023, di Serie A Liga Italia, ia dimainkan di 27 pertandingan, jauh lebih banyak dari 2021-2022 saat ia hanya membukukan 6 penampilan saja. Jumlah kesempatan main yang meningkat itu tentu tidak datang begitu saja dari langit. Fabio Miretti cukup bersabar dalam memperjuangkan tempat di tim utama. Meski tidak selalu menjadi starter, jumlah penampilan yang ia torehkan setidaknya selama 18 bulan terakhir sudah terbilang impresif. Awalnya tidak masuk skuad, lalu beranjak ke bangku cadangan tapi tidak diturunkan, Fabio Miretti kini malah mencetak milestone yang bersejarah. Tidak hanya di Serie A Liga Italia, ia juga sudah pernah dimainkan di beragam kompetisi seperti Liga Champions, Liga Eropa, dan Coppa Italia. Dari 50 penampilan di seluruh kompetisi tersebut, yang membentang dari musim 2021-2022 hingga 2023-2024, ia telah mengumpulkan lebih dari 2.300 menit bermain. Bintang Juventus tampil dalam susunan pemain dominan Inter. Usai 4 putaran pertama Serie A, Juventus saat ini berada di urutan kedua klasemen Serie A. Bianconeri sejauh ini telah mengumpulkan 10 poin dari kemungkinan 12 poin, hanya kehilangan beberapa poin di kandang melawan Bologna. Sementara itu, Inter duduk di puncak klasemen dengan rekor sempurna setelah mengalahkan rival sekota mereka Milan dengan skor 5-1. Tutto Mercatoweb menghitung peringkat rata-rata pemain Serie A setelah 4 putaran pertama musim ini, mengungkapkan formasi 11 terbaik. Sang pemimpin liga menguasai sebagian besar performanya, dengan 8 pemain Simone Inzaghi masuk dalam formasi fantasi 4-3-3. Nerazzurri sepenuhnya mendominasi lini belakang dengan Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, dan Federico Di Marco. Inter juga memiliki beberapa wakil di lini tengah berupa Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan, sementara Lautaro Martinez dan Marcus tampil di lini depan. Namun, ada satu bintang Juventus yang berhasil menyelinap masuk. Dengan 4 gol dari 4 pertandingan, Dusan Vlahovic masuk dalam daftar. Pemain asal Serbia ini menikmati awal yang cemerlang di musim ini. Dalam penampilan terakhirnya, ia mencetak 2 gol luar biasa dalam kemenangan 3-1 Nyonya Tua atas Lazio. 2 pemain lain yang mematahkan supremasi Inter adalah Vladimiro Falcone dari Lecce dan playmaker Lazio Luis Alberto. Juventus, Barcelona, dan Manchester United rebutan wonderkid Ekuador. 3 klub raksasa, Juventus, Barcelona, dan Manchester United dilaporkan memperebutkan pemain muda Ekuador, Oscar Zambrano. Selain itu ada Ajax yang juga mengintai di bursa transfer mendatang. Menurut Tutto Juve, Juventus siap bertarung habis-habisan dengan Barcelona dan Manchester United untuk mendapatkan jasa Oscar Zambrano. Dia akan diproyeksikan ke tim usia muda yang berlaga di Serie C. Pemain berusia 19 tahun itu berposisi sebagai gelandang bertahan. Oscar saat ini bermain untuk LDU Quito di Divisi 1 Ekuador. Remaja tersebut merupakan jebolan tim junior LDU Quito dan kini telah menjadi andalan di skuad senior. Sejauh ini, Oscar telah mencatatkan 19 penampilan untuk klub pada musim 2023, termasuk 5 kali di Copa Sudamericana. Ia juga menorehkan 14 caps bersama timnas U20 Ekuador. Laporan Transfermarkt mengidentifikasi klub raksasa Belanda, Ajax juga mengincar Oscar Zambrano. Tapi, kabarnya tawaran Ajax ditolak oleh LDU Quito. Sementara itu, Mundo Deportivo mengklaim Oscar Zambrano dibidik Barcelona sejak beberapa bulan lalu. Apalagi, sang pemain menyukai Barcelona sejak kecil dan mengidolakan Andres Iniesta dan Sergio Busquets. Klub Liga Inggris lainnya, Luton Town dilaporkan telah mengajukan tawaran ke LDU Quito. Tapi, tawaran tersebut ditolak di jendela transfer musim panas ini. Keputusan itu disampaikan oleh Direktur LDU Quito, Esteban Paz kepada Radio Cobertura melalui ESPN. Transfer tidak ditutup sepenuhnya. Itu adalah tawaran bagus, tapi bonusnya tidak sesuai, kata Paz.
Meski demikian, LD Ukuito tetap membuka peluang bagi klub peminat untuk melakukan negosiasi pada bursa transfer Januari 2024. Bagaimanapun, kami tetap tertarik dan melakukan komunikasi ketika bursa transfer dibuka, lanjut Pas ketika ditanyai tentang masa depan Oscar Zambrano. Persaingan ketat diyakini akan terjadi di antara klub-klub Eropa itu untuk mendapatkan jasa Oscar Zambrano. Kepindahan bintang 19 tahun itu hanya menunggu waktu yang tepat. Bagi Juventus, Zambrano akan dimasukkan ke skuad U23. Tim IU ditangani Massimo Brambilla dan bermain di Serie C atau kasta ketiga Liga Italia. Kumpulkan 76 poin demi Liga Champions. Juventus tidak membidik Scudetto untuk musim ini. Namun, si Nyonya tua mau finish setidaknya dengan mengoleksi 76 poin. Bianconeri sudah mengumpulkan 10 poin dari 4 pertandingan di musim 2023-2024. Juventus cuma kalah 2 angka dari Inter Milan selaku pemuncak klasemen. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, menegaskan timnya tidak memasang target untuk menjadi juara Liga Italia. Dia merasa masih ada Napoli, Inter, dan AC Milan yang punya peluang lebih baik. Juventus saat ini cuma mau fokus merebut tiket ke Liga Champions. Danilo dan kawan-kawan musim ini gagal ke pentas Eropa gara-gara mendapatkan hukuman. Juventus sebetulnya mengumpulkan 72 poin pada musim lalu. Namun, dihukum pengurangan 10 poin dan terlempar keluar 4 besar. Target kami mendapatkan 76 poin untuk melaju ke Liga Champions. Saya pikir itu sudah cukup, tapi kita lihat saja nanti, kata Allegri kepada DAZN. Tidak bermain di Liga Champions musim ini berdampak pada kami secara teknis dan ekonomi, kemampuan untuk lolos akan menjadi hal yang vital, tegasnya. Vlahovic ciptakan rekor sejarah usai bantai Lazio. Juventus beruntung tidak menjual Dusan Vlahovic setelah sang pemain masuk buku sejarah klub seusai bantai Lazio di laga lanjutan Liga Italia, Serie A, 2023-2024. Nama Dusan Vlahovic sempat menjadi komoditas panas pada bursa transfer musim panas 2023 ini setelah Juventus berminat menjualnya dengan harga 70 juta euro. Real Madrid sempat meminati jasa mantan penggawa Fiorentina itu seusai mereka melepas Karim Benzema sehingga suksesor bomber asal Perancis itu dibutuhkan. Selain Real Madrid, Chelsea juga menjadi salah satu tim yang berminat merekrut Vlahovic hingga muncul ide gila tukar guling antara sang pemain dengan Romelu Lukaku. Akan tetapi, semua kesepakatan tersebut tak kunjung terjadi sehingga Dusan Vlahovic tetap bertahan di Turin yang rupanya membawa berkah bagi Juventus. Ya, Vlahovic menunjukkan kebolehannya dengan menyumbang brace dalam kemenangan Juventus atas Lazio dengan skor 3-1 pada Sabtu, 16 September 2023. Dengan demikian, striker berusia 23 tahun itu sudah mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan Juventus di Liga Italia musim ini. Pria asal Serbia itu lantas resmi mengukir rekor menjadi pemain Juventus pertama yang mampu mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan pertama selama 2 musim berturut-turut. Konsistensi dan ketajamannya ini pastinya membuat Juventus bersyukur tak jadi melepas Dusan Vlahovic pada bursa transfer musim panas 2023 lalu. Hanya saja, Juventus saat ini juga dibuat keringat dingin karena ada potensi Dusan Vlahovic digondol salah satu klub Liga Arab Saudi. Eksodus massal terjadi pada bursa transfer musim panas 2023 ini yang mana banyak bintang top Eropa yang hengkang ke Arab Saudi. Juventus kini dibuat ketar-ketir bahwa Dusan Vlahovic bisa menjadi salah satu pemain yang diincar salah satu klub Liga Arab Saudi. Kehadiran Conte di Juventus Stadium menyulut rumor, namun posisi Allegri tetap solid. Saat kemenangan kemarin atas Lazio, fans Juventus melihat wajah yang tidak asing lagi di Stadion Allianz. Mantan kapten dan manajer Bianconeri Antonio Conte hadir, menyaksikan klub lamanya mengalahkan tim ibu kota dengan cara yang meyakinkan. Dengan pemain asli Lecce yang saat ini tidak terikat, kehadirannya selalu memicu rumor. Pria berusia 54 tahun ini memulai dinasti juara klub selama 9 tahun pada musim 2011-12, namun meninggalkan jabatannya dengan cara yang agak kontroversial pada musim panas 2014.
Hubungannya dengan klub jauh dari ideal sejak saat itu, terutama setelah mengambil alih kendali Inter antara tahun 2019 dan 2021. Namun dengan adanya dewan direksi baru, sebagian penggemar Juventus berharap Conte kembali ke klub untuk kedua kalinya menjadi manajer. Namun demikian, Tuttosport, via Juventus News 24, memupus harapan tersebut, setidaknya untuk saat ini. Surat kabar yang bermarkas di Turin tersebut menjelaskan, Conte mengunjungi stadion tersebut setelah menerima undangan dari pihak klub, yang juga disampaikan kepada legenda bianconeri lainnya, yakni Sergio Brio dan Ciro Ferrara. Sumber tersebut juga menegaskan bahwa posisi Max Allegri di klub masih tetap solid. Manajemen memutuskan untuk mempertahankan jasa pria berusia 56 tahun itu pada musim panas. Kontraknya berlaku hingga akhir musim 2024-25. Allegri mewarisi jabatan Conte pada tahun 2014, menambahkan 5 gelar Scudetti lagi ke lemari trofi sebelum meninggalkan klub pada tahun 2019. Pemain asli Livorno ini kembali ke Turin pada tahun 2021, namun belum pernah memenangkan satupun trofi pun sejak saat itu. Juventus bisa mendaratkan bintang Arsenal pada bulan Januari. Potensi kembalinya Jorginho ke Serie A dan kepindahan ke Juventus pada Januari sedang dibahas sebagai sebuah kemungkinan. Gelandang Italia ini menghadapi tantangan dalam hal menit bermain di Arsenal selama musim ini, yang menimbulkan pertanyaan tentang masa depannya di London. Meski Jorginho menahan godaan untuk meninggalkan Arsenal pada bursa transfer terakhir, ia mungkin akan mempertimbangkan kembali situasinya jika peluang bermainnya tidak membaik. Beberapa klub dikabarkan telah menyatakan minatnya terhadap pemenang Euro 2020 tersebut, dan Tutto Juve menyatakan bahwa Juventus adalah salah satu tim yang mempertimbangkan tanda tangannya. Situasi di Juventus dapat dipengaruhi oleh kemungkinan larangan bermain dan perpanjangan waktu istirahat bagi Paul Pogba, yang akan menciptakan kebutuhan akan gelandang baru. Dalam skenario seperti itu, Juventus mungkin akan beralih ke Jorginho, dan Arsenal berpotensi mengizinkan mantan pemain Chelsea itu pergi dengan biaya transfer yang masuk akal. Beberapa bulan mendatang kemungkinan akan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai masa depan Jorginho dan apakah ia akan pindah ke Juventus atau klub lain di Serie A. Jorginho tampil bagus di Serie A saat bermain untuk Napoli dan menjadi bintang di tim Azzurri yang menjuarai Euro 2020. Jadi dia adalah pemain dengan silsilah. Menambahkan dia ke grup di Turin dapat meningkatkan kualitas opsi kami di lini tengah hampir secara instan, jadi kami harus benar-benar mempertimbangkan untuk menambahkannya ke grup bulan depan sebelum tim lain melakukannya. Gol brilian Vlahovic membuat Juventus unggul. Dusan Vlahovic baru saja mencetak gol fantastis untuk membawa Juve unggul atas Lazio. 3 pemain terlibat, Weston McNeil, yang bermain sangat baik dalam menjaga bola, Manuel Locatelli yang menciptakan assist dengan umpan indah dan tentu saja, Vlahovic, yang dengan brilian menepis bola. Max Allegri terkesan dengan peningkatan performa S1MC High Pronunciation Kenny. Karir Weston S1MC High Pronunciation Kenny di Juventus mengalami perubahan haluan yang signifikan musim ini. Awalnya, dia diberitahu bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari rencana Juventus untuk musim ini ketika dia kembali dari masa pinjamannya di Leeds United. Namun, S1MC High Pronunciation Kenny dimasukkan dalam skuad untuk tur pramusim di Amerika Serikat, yang terbukti menjadi momen penting dalam karirnya di klub. Dia tampil mengesankan selama periode ini, menarik perhatian manajer Juventus Max Allegri. Kepercayaan Allegri pada S1MC High Pronunciation Kenny berujung pada keputusan untuk mempertahankannya di klub dan mengeluarkannya dari bursa transfer. Gelandang Amerika ini terus tampil dengan standar tinggi, dan Allegri mengakui peningkatannya. Katanya, seperti dikutip dari Football Italia, S1MC High Pronunciation Kenny bisa bermain di lini tengah atau sebagai pemain sayap. Dia bisa mulai besok. Saya sedang melakukan penilaian terhadap dia dan Danilo yang kembali kemarin. S1MC High Pronunciation Kenny menjadi dapat diandalkan, saya senang dengan cara dia berlatih. Penting baginya untuk tetap fokus sepanjang musim.
Setiap pemain berhak mendapatkan kesempatan kedua, tetapi tidak semua dari mereka biasanya memanfaatkannya saat diberikan. S1MCHI Pronunciation Kenie telah mengambil alih karirnya, dan sang gelandang bisa menjadi bagian penting dari kesuksesan kami musim ini. Dia harus tahu bahwa dia harus terus berjuang untuk mendapatkan tempatnya di tim, karena jika standarnya turun, dia mungkin tidak lagi memiliki ruang untuk bermain. Incar Zaccagni, Dusan Vlahovic ke Arab Saudi. Rumor transfer klub Liga Italia, Juventus yang mengincar penyerang Lazio, Mattia Zaccagni dan Dusan Vlahovic mulai tertarik ke Arab Saudi. Raksasa Liga Italia, Juventus dikabarkan berminat merekrut penyerang asal Italia, Mattia Zaccagni yang belakangan moncer. Selain itu, Zaccagni belakangan kesulitan mendapatkan kontrak baru dan diisukan akan hengkang dari Lazio. Kabarnya, seperti dilansir dari Calcio Mercato, Lazio belakangan disebut akan melepas Zaccagni dan kemudian dinegosiasi oleh Cristiano Giuntoli. Juventus belakangan banyak mengganti pemain dan banyak mengganti susunan pemain dengan pemain baru. Zaccagni sendiri belakangan turun dalam 3 pertandingan bersama Lazio di Liga Italia dan dipanggil ke timnas Italia. Tentu saja, Juventus berharap bisa mendapatkan pemain sayap lokal yang cepat dan kemudian mengisi skuad utama. Juventus sendiri mendatangkan salah satu pemain cepat, yaitu Timothy Weah yang belakangan menjadi rekrutan Bar. Jika mendatangkan Mattia Zaccagni, maka Juventus bisa memainkan formasi 4-3-3 dengan Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic. Selain rumor soal minat Juventus soal Mattia Zaccagni, tim asal Turin ini dikabarkan bisa saja melepas Dusan Vlahovic. Rayuan untuk hengkang ke Timur Tengah datang kepada Vlahovic dari kompatriotnya di timnas Serbia, Aleksandar Mitrovic. Mitrovic baru-baru ini hengkang ke Al Hilal dan sudah bermain dengan baik di Liga Arab Saudi dengan mencetak hat-trick. Max Allegri terkesan dengan peningkatan performa S1MCHI Pronunciation Kenie. Karir Weston S1MCHI Pronunciation Kenie di Juventus mengalami perubahan haluan yang signifikan musim ini. Awalnya, dia diberitahu bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari rencana Juventus untuk musim ini ketika dia kembali dari masa pinjamannya di Leeds United. Namun, S1MCHI Pronunciation Kenie dimasukkan dalam skuad untuk tur pramusim di Amerika Serikat, yang terbukti menjadi momen penting dalam karirnya di klub. Dia tampil mengesankan selama periode ini, menarik perhatian manajer Juventus Max Allegri. Kepercayaan Allegri pada S1MCHI Pronunciation Kenie berujung pada keputusan untuk mempertahankannya di klub dan mengeluarkannya dari bursa transfer. Gelandang Amerika ini terus tampil dengan standar tinggi, dan Allegri mengakui peningkatannya. Katanya, seperti dikutip dari Football Italia, S1MCHI Pronunciation Kenie bisa bermain di lini tengah atau sebagai pemain sayap. Dia bisa mulai besok. Saya sedang melakukan penilaian terhadap dia dan Danilo yang kembali kemarin. S1MCHI Pronunciation Kenie menjadi dapat diandalkan, saya senang dengan cara dia berlatih. Penting baginya untuk tetap fokus sepanjang musim. Setiap pemain berhak mendapatkan kesempatan kedua, tetapi tidak semua dari mereka biasanya memanfaatkannya saat diberikan. S1MCHI Pronunciation Kenie telah mengambil alih karirnya, dan sang gelandang bisa menjadi bagian penting dari kesuksesan kami musim ini. Dia harus tahu bahwa dia harus terus berjuang untuk mendapatkan tempatnya di tim, karena jika standarnya turun, dia mungkin tidak lagi memiliki ruang untuk bermain. Mantan wasit menjelaskan mengapa gol pertama Vlahovic tidak dianulir. Kontroversi muncul pada laga Juventus melawan Lazio sore tadi ketika bola tampak keluar dari permainan jelang gol pertama Dusan Vlahovic. Situasi tersebut mendorong peninjauan VAR, dan gol tersebut akhirnya dihadiahkan. Namun, para pemain Lazio menyatakan ketidakpuasan mereka, dan insiden ini dapat dikatakan telah menentukan jalannya sisa pertandingan. Sementara Juventus terus mencetak 2 gol lagi dan mengukuhkan dominasi mereka dalam pertandingan tersebut, episode kontroversial tersebut menimbulkan perdebatan di berbagai studio siaran yang meliput pertandingan tersebut. Keputusan kontroversial untuk mengizinkan gol tersebut menambah lapisan intrik ekstra pada pertemuan tersebut dan memicu diskusi di antara para penggemar dan pakar.
Namun mantan wasit Luca Marelli telah mengklarifikasi mengapa bola tidak keluar dari permainan saat penumpukan. Dia berkata di DAZN, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Apakah S1 Cahaya Pronunciation Kenie tetap mempertahankannya di lapangan? Ini adalah pertanyaan untuk mengevaluasi apakah seluruh bola telah melampaui garis. Dengan lensa, Anda dapat melihat bahwa sebagian bola masih berada di garis. VAR menilai hal tersebut, jika tidak maka akan langsung membatalkannya. Hal ini terungkap dari pengolahan di ruang VAR. Akan selalu ada insiden kontroversial dalam pertandingan seperti ini, tapi syukurlah, kami mengakhiri pertandingan dengan lebih banyak gol. Kami pantas mendapat pujian atas kemenangan ini, namun para pemain kami tahu bahwa kami sangat bangga dengan kinerja mereka dan perlu terus mempertahankannya. Atletico Madrid ingin pemain Juventus menggantikan Griezmann. Atletico Madrid dilaporkan sedang mengincar bintang Juventus Federico Chiesa sebagai calon pengganti Antoine Griezmann, yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk pindah ke Major League Soccer untuk melanjutkan karirnya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Griezmann mungkin mempertimbangkan untuk pindah ke MLS dalam waktu dekat, dan Atletico Madrid mungkin bersedia mengakomodasi keinginannya. Jika Griezmann pergi, Atletico Madrid perlu mencari pengganti yang cocok, terutama karena mereka telah kehilangan Joao Felix ke Barcelona. Oleh karena itu, mereka mungkin akan meminta bantuan dari Juventus. Laporan dari Tutto Juve menyebutkan bahwa Atletico Madrid tertarik pada Federico Chiesa dan memandangnya sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Griezmann. Jika Griezmann benar-benar pergi, Atletico mungkin akan melakukan upaya bersama untuk mendatangkan Chiesa ke skuad mereka dan mungkin bersedia membayar biaya transfer yang signifikan untuk mengamankan jasanya. Chiesa telah terbukti menjadi pemain kunci bagi kami sejauh ini, namun setiap pesepak bola mempunyai harga dan kami ingin menjualnya di musim panas. Jika Atleti menawarkan banyak uang untuk tanda tangannya, kami dapat melepasnya dan mencari penggantinya di pasar. Tapi itu harus dengan bayaran yang memenuhi sebagian kewajiban finansial kami, atau kami akan mempertahankannya. Berapa kerugian Juventus di akhir kisruh musim 2022-2023? Juventus menjalani bursa transfer musim panas yang relatif tenang, dengan fokus utama pada melepas pemain dibandingkan mendatangkan pemain baru secara signifikan. Prioritas klub adalah menghemat uang, sebuah tujuan yang ditetapkan oleh direktur olahraga baru mereka, Cristiano Giuntoli. Sementara Juventus berhasil memangkas skuad mereka dan mengurangi biaya gaji, para penggemar bertanya-tanya mengapa klub tidak melakukan akuisisi lebih banyak selama jendela transfer. Alasan terbatasnya belanja ini kini terungkap, Juventus dikabarkan mengalami kerugian signifikan di musim sebelumnya. Menurut laporan Football Italia, Juventus mencatatkan kerugian sebesar 115 juta euro berdasarkan laporan keuangan Exor, perusahaan induk Juventus. Angka-angka ini menggambarkan besarnya tantangan finansial yang dihadapi klub selama tahun finansial tersebut. Untuk mengatasi kemunduran finansial ini, Juventus kemungkinan besar ingin kembali ke Liga Champions UEFA, yang dapat menghasilkan pendapatan signifikan. Selain itu, mereka mungkin mencari kesepakatan sponsorship dan peluang menghasilkan pendapatan lainnya untuk membantu mengurangi kerugian dan menstabilkan situasi keuangan mereka di masa depan. Sisi bisnis sepak bola memang rumit dan Juve seharusnya bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik ketika dewan terakhir masih memegang kendali. Kami memperkirakan segala sesuatunya akan berubah di bawah dewan yang baru, namun perubahan ini memerlukan waktu. Jika itu terjadi, kami akan lebih bertanggung jawab di bursa transfer dan melakukan perekrutan lebih baik. Allegri akan membuat keputusan Chiesa menjelang pertandingan melawan Lazio. Federico Chiesa baru-baru ini kembali dari kubu timnas Italia dengan kekhawatiran cedera, yang menimbulkan kekhawatiran di Juventus. Untungnya, setelah diperiksa oleh staf medis klub, dipastikan cedera tersebut tidak serius. Chiesa memiliki awal musim yang menjanjikan dan menjalin kemitraan yang mencolok dengan Dusan Vlahovic. Juventus ingin mempertahankan momentumnya sepanjang musim. Namun, jika Chiesa belum sepenuhnya nyaman atau fit, ada kemungkinan ia tidak bisa tampil di laga mendatang melawan Lazio. Kabar baiknya, Chiesa sudah kembali berlatih penuh,
Hal ini menjadi perkembangan positif bagi Juventus. Ada saran bahwa dia bisa menjadi starter dalam pertandingan melawan Lazio. Pada akhirnya, keputusan mengenai